Humaniora dan Wakil Kepala Pengasuh Pesantren Al-Hamidiyah Bidang Pendidikan Madrasah Kiai Haji Jauhari LC, serta Wakil Kepala Pengasuh Pesantren Al-Hamidiyah Bidang Kepesantrenan dan Asrama Kiai Haji Abdul Rashid LC. Hari Kamis 3 Ramadan 1442 Hijriah yang bertepatan dengan 15 April 2021. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Direktur Utama Yayasan Islam Al-Hamidiyah, Bapak Dr. Haji Imam Susanto Saihu SPBP. Yang kami hormati Dewan Pengawas, Dewan Pembina, serta seluruh jajaran Direksi Yayasan Islam Al-Hamidiyah. Yang kami hormati Wali Kota Depok, Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Idris LC MA atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama Republik Indonesia ke-22. Yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Haji Adib, Magister Agama. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Depok, Bapak Haji Asnawi, Sarjana Agama. Yang kami hormati Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Depok, Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruzzaman MA. Kemudian yang kami hormati Ketua DPC PBNU Kota Depok. Yang kami hormati Ketua Umum FKPP Kota Depok, Bapak Kiai Haji Bahruddin Thayyib, Magister Pendidikan. Kemudian yang kami hormati Camat Pancoran Mas Kota Depok, Bapak Haji Utang Wardaya APMSI. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Karisma Eka Putra, SSTP MSI, Lurah Rangkepan Jaya, Kota Depok. Serta yang kami hormati Ikatan Keluarga Alumni Al-Hamidiyah, serta seluruh hadirin dan hadirat yang berbahagia. Tiada kata yang patut untuk kita ucapkan selain puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang berkuasa atas segala sesuatu. Karena dengan keberkahan darinya lah kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada hari ini kita dapat menghadiri acara pelantikan Kepala Pengasuh Pesantren Al-Hamidiyah dan Wakil Pengasuh Pesantren Al-Hamidiyah. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir di sini mendapat syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita awali acara pada hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah untuk mendoakan pendiri pesantren Al-Hamidiyah, almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Ahmad Saihu bin Kiai Haji Abdul Hamid beserta istri beliau Nyai Haja Solhah beserta keluarganya dan para pendahulu yang telah wafat. Dan semoga acara pada hari ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biniyati ridha'illahi ta'ala wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi.
Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Raden Ahmad Fauzan, Sarjana Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqqu wa zaqal batilu innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidu zalimina illa khasara. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibihi wa idza massahu syarru kana ya'usa
قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amin ya rabbal alamin. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Marus Pesantren Al-Hamidiyah. Hadirin dimohon berdiri. Aku
Hadirin diperkenankan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita dengarkan sambutan dan arahan Direktur Utama Yayasan Islam Al-Hamidiyah, Bapak Dr. Haji Imam Susanto Syaihu SPBP, dilanjutkan dengan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan serta penandatanganan berita acara. Kepada yang kami hormati, Bapak Dr. Haji Imam Susanto Syaihu SPBP, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wa bihi nasta'inu ala umudina wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmatnya sehingga kita dapat semua dapat berkumpul pada pelantikan pengasuh pesantren Al-Hamidiyah, yaitu Bapak Prof. Dr. Haji Oman Fatur Rahman, Magister Humaniora, sekaligus dengan Wakil Pengasuh Bidang Kepesantrenan dan Kajian Islam, Kiai Haji Rosid, Sarjana Agama, dan Ustadz Haji Jauhri, Sarjana Agama, sebagai Wakil Pengasuh Bidang Madrasah. Sudah menjadi kebiasaan di Yayasan Islam Al-Hamidiyah untuk mengadakan pelantikan untuk jabatan penting di lingkungan pesantren Al-Hamidiyah. Salam dan salawat kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW bersama keluarga dan sahabatnya. Pesan saya setelah pelantikan ini, segera menyusun rencana untuk akhir program kegiatan untuk tahun ajaran baru yang akan dituangkan dalam RAPBS. Susunlah program kegiatan yang menghasilkan pribadi muslim yang mempunyai akhlakul karimah dan pengetahuan agama Islam yang cukup sesuai dengan cita-cita almarhum Kiai Haji Ahmad Syaihu dalam mendirikan pesantren Al-Hamidiyah ini. Dengan background akademisi dari Prof. Oman yang mengenal baik dunia digital tentu akan membawa nuansa tersendiri bagi para santri dan mempengaruhi juga unit-unit yang lain. RAPBS ini penting untuk tolok ukur dalam program One Gate Policy dari yayasan dan sebagai tolok ukur keberhasilan. Saya ucapkan selamat kepada pejabat yang baru dan terima kasih kepada para undangan yang hadir pada acara hari ini yang merupakan kehormatan bagi kami, yaitu Bapak Haji Lukman Hakim Saifuddin yang peduli dengan kemajuan pesantren Al-Hamidiyah, Bapak Dr. Adib MAG Kanwil Kemenak Jabar, Bapak Dr. KHM Idris LCMA Wali Kota Depok atau mewakili, dan Ketua MU Depok Adib. Dan masih banyak lagi undangan yang tanpa mengurangi rasa hormat. Saya tidak menyebut nama satu persatu. Semoga dengan kehadiran Bapak semua membuat acara ini lebih nikmat lagi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati, Al-Mukarram Bapak Dr. Haji Imam Susanto Syaihu SPBP untuk menetap di panggung. Kemudian kami ucapkan selamat datang kepada Wali Kota Depok yang diwakili oleh Bapak wakilnya, yaitu Bapak Eka Firdaus, Kepala Bagian Kesejahteraan dan Sosial Kota Depok. Acara akan kami lanjutkan dengan pelantikan Kepala Pengasuh Pesantren Al-Hamidiyah, Profesor Dr. Kiai Haji Oman Fatur Rahman, Magister Humaniora, dan Wakil Kepala Pengasuh Bidang Pendidikan Madrasah,
Kiai Haji Jauhari LC, serta Wakil Kepala Pengasuh Bidang Kepesantrenan dan Asrama, Kiai Haji Abdul Rosid LC. Kemudian pengambilan sumpah jabatan dan penandatangan berita acara. Kepada yang kami hormati, Kiai Oman Fatur Rahman, Kiai Jauhari, dan Kiai Abdul Rosid LC untuk segera masuk ke panggung. Sebelum saya mengambil janji, saya perlu mengingatkan bahwa janji yang akan saudara ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Serta tanggung jawab terhadap pesantren Al-Mu'miniyah dan madrasah yang berada di bawah naungan Yayasan Bersama. Janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga penting sekali disadari bahwa sumpah atau janji ini disaksikan oleh Allah SWT karena Ia Maha Mengetahui, Maha Manusianya dapat mengatakan dan berbuat sampai segala ucapan dan apa yang dan kepada Allah selanjutnya saya minta agar saudara semua dikatakan dalam Bismillahirrahmanirrahim. Janji jabatan kepala pengasuh dan wakil kepala pengasuh. Demi Allah, saya menyatakan dan juga ini dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk diangkat menjadi kepala pengasuh pesantren Al-Mu'miniyah, bahwa saya untuk diangkat menjadi wakil kepala pengasuh pesantren Al-Mu'miniyah, bahwa saya yang berada di bawah naungan Yayasan Islam Al-Mu'miniyah akan setia mentaati peraturan yang berlaku, melaksanakan tugas dan kewajiban, menjunjung tinggi dan memegang rahasia, serta menjaga nama baik pesantren dan madrasah yang berada di bawah naungan Yayasan Islam Al-Mu'miniyah dan tidak akan menerima atau memberikan apapun kepada siapapun yang bertentangan dengan kepentingan pesantren dan pernyataan Islam Al-Mu'miniyah. Kepada siapapun yang bertentangan dengan bahwa saya akan bekerja dengan kejujuran, semangat, disiplin, dan tertib untuk kepentingan pesantren dan madrasah, di bawah
Dilanjutkan dengan penandatangan berita acara pelantikan Kepala Pengasuh Pesantren Al-Hamidiyah dan Wakil Kepala Pengasuh Pesantren Al-Hamidiyah. Proses pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan serta penandatangan berita acara pelantikan Kepala Pengasuh Pesantren Al-Hamidiyah dan Wakil Kepala Pengasuh Pesantren Al-Hamidiyah telah selesai. Bapak-bapak diperkenankan kembali ke tempat. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan Kepala Pengasuh Pesantren Al-Hamidiyah, Profesor Dr. Kiai Haji Oman Fatur Rahman, Magister Humaniora. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Pertama-tama yang sangat saya hormati Bapak Dr. Imam Susanto sebagai Direktur Utama Yayasan Islam Al-Hamidiyah. Juga yang sangat saya hormati Dewan Pengawas, Dewan Pembina, Mustasyar. Yang sangat saya hormati, saya muliakan Al-Masyayikh, para ulama,
khususnya Kiai Haji Dimyati. Salam kenal juga barangkali dari saya, salam takzim. Mohon maaf kalau seandainya dalam kesempatan ini saya belum dapat menyapa secara keseluruhan para ulama, para kiai, para asatidz yang hadir. Insya Allah takzim saya akan segera silaturahim untuk menjalin kerjasama dan juga tentu saja berharap tausiah yang baik untuk pengembangan Yayasan Islam Al-Hamidiyah. Yang saya hormati Pak Lukman Hakim Saifuddin, beliau tidak hanya sebagai atasan saya ketika beliau Menteri Agama, beliau adalah mentor saya, beliau banyak mendampingi dan memberikan inspirasi kepada saya untuk melakukan hal-hal yang baik, insya Allah. Pak Kepala Kakanwil Kementerian Agama, Pak Dr. Adib, terima kasih banyak sudah hadir. Pak Kepala Kantor Kementerian Agama Mendag Depok, Pak Asnawi juga, terima kasih. Juga mohon izin kalau seandainya belum semua saya mengenal, tetapi saya yakin ada Pak Camat, ada juga para pejabat di lingkungan Depok khususnya, yang sekali lagi karena saya betul-betul baru di Sawangan ini, selama ini saya di Ciputat, jadi mohon maaf kalau seandainya saya belum mengenal secara pribadi, secara keseluruhan. Yang paling pertama sekali tentu saya ingin mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini saya mungkin agak sulit melukiskan sesungguhnya apa yang saya jalani sekarang ini di pesantren Al-Hamidiyah. Ini adalah satu perjalanan yang berliku-liku bagi saya, sehingga saya sekarang kembali ke pesantren untuk memberikan pengabdian khususnya kepada Yayasan Islam Al-Hamidiyah. Ini perjalanan yang sangat panjang, barangkali kalau dihitung sudah 33 tahun saya lulus dari pesantren, dan sejak itu saya lebih banyak berkiprah di dunia akademik, meskipun ilmu dari pesantren itu yang saya bawa. Mulai dari S1, S2, S3, dan seterusnya, perjalanan yang sangat panjang. Kalau kita membaca perjalanan Al-Maghfurlah Kiai Haji Ahmad Syaihu, beliau juga menceritakan setelah 40 tahun beliau berkiprah, berkarir di dunia politik, maka kemudian akhirnya beliau berlabuh juga pengabdiannya itu di pesantren Al-Hamidiyah ini, yang sekarang kita warisi. Oleh karenanya di bulan suci Ramadan ini, mari kita sama-sama bersyukur bahwa kita menjadi bagian dari para pewaris Al-Maghfurlah, baik di yayasan, di pengurus, ustadz, para santrinya, dan seterusnya, bahkan termasuk masyarakat. Hadirin rahimakumullah, kalau melukiskan apa yang saya jalani, sesungguhnya memang pesantren bukan tempat yang asing bagi saya. Kalau mau dilukiskan kembali ke pesantren, ya sebetulnya saya tidak pernah benar-benar meninggalkan dunia pesantren. Jadi saya mungkin ingin tabarukan dengan apa yang
gambarkan bahwa almarhumlah Kiai Ahmad Syaikhu itu kembali ke pesantren. Tapi pada saat yang sama sesungguhnya juga saya banyak terinspirasi oleh Kiai Haji Saifuddin Zuhri misalnya, yang sebaliknya menggambarkannya itu bukan kembali ke pesantren, tapi berangkat dari pesantren. Ada yang berangkat dari pesantren, ada yang kembali ke pesantren. Saya tidak tahu, saya ada di mana-mana. Mungkin saya ada di tengah-tengahnya. Nanti saya mungkin menulis bukunya, saya mengabdi di pesantren. Jadi ada dari, ada ke, ada di barangkali. Mudah-mudahan. Ini artinya apa? Secara filosofis maksudnya mohon doa restu dari para kiai, khususnya dari keluarga besar almarhum almarhumlah Kiai Haji Ahmad Syaikhu. Mohon doa, mudah-mudahan saya betul-betul bisa mengabdikan ilmu yang pernah saya peroleh di pesantren dulu, di pesantren Al-Hamidiyah itu. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, ada dua niat dalam hati saya ketika saya mendapatkan amanah sekarang ini. Yang pertama, saya ingin melanjutkan mewarisi apa yang sudah ditinggalkan, legacy dari almarhumlah Kiai Haji Ahmad Syaikhu berupa pesantren. Kita sama-sama tahu bahwa idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu. Seseorang yang sudah wafat itu putus semua amalnya. Illa min salas, kecuali 3 saja. Yang pertama shadaqatin jariyatin. Tentu saja Al-Hamidiyah ini dengan luasnya, dengan lembaga pendidikannya, dengan santrinya adalah sedekah jariyah yang luar biasa dari Al-Maghfurlah. Oleh karenanya, supaya tidak putus pahalanya kepada almarhum, maka kita harus melanjutkan. Itu niat saya. Tentu saja ilmin yuntafa'bihnya juga. Tentu saja dengan waladin solihin yad'ulahnya juga. Tiga-tiganya alhamdulillah terpenuhi di Yayasan Al-Hamidiyah itu. Mudah-mudahan betul-betul ini menjadi pahala untuk almarhum al-maghfurlah. Niat saya yang kedua sesungguhnya adalah saya ingin menunaikan amanat dari orang tua saya sendiri. Dari bapak dan mimih saya di kampung. Yang memang kalau saya membaca biografi dari Al-Maghfurlah Kiai Ahmad Syaikhu, banyak sekali kemiripan-kemiripan apa yang dilakukan oleh orang tua saya, bapak saya. Mulai dari disiplin sholat, mulai dari disiplin mengaji, harus belajar di pesantren. Itu betul-betul ditekankan oleh almarhum ayah saya. Secara pribadi bahkan, saya agak sulit mengikuti amaliyah ibadah ayah saya almarhum yang mulai dari pagi, ba'da subuh, sholat isyraq, sholat duha, terus beraktivitas baik untuk yang kesalehan pribadi maupun kesalehan sosialnya. Aktif di Masjid Kabupaten Kuningan pada saat itu. Aktif juga sebagai Khatib Suriah di NU Kabupaten Kuningan pada saat itu. Jadi betul-betul almarhum menginspirasi saya. Dan ketika saya membaca biografi dari Al-Maghfurlah Kiai Ahmad Syaikhu, ini yang dititipkan kepada putra-putrinya. Oleh karenanya, dua niat ini insya Allah akan saya gabungkan. Saya ingin mewarisi, melanjutkan dakwah dari Al-Maghfurlah, dan saya juga ingin merealisasikan mimpi ayah saya, supaya saya bisa memiliki santri, bisa melanjutkan pembelajaran ilmu-ilmu agama Islam. Hadirin para alim ulama dan hadirin sekalian, oleh karenanya barangkali dalam kesempatan ini yang tentu saja saya tidak akan terlalu lama, saya ingin memohon doa dari para kiai, para masyayikh khususnya,
saya masih sebagai seorang al-faqir, seorang yang kurang pengalaman. Insya Allah mudah-mudahan saya dapat mendarma baktikan ilmu yang pernah saya peroleh. Sekedar sedikit gambaran, saya pesantren di Pondok Pesantren Cipasung, Singaparna, Tasikmalaya, dengan Kiai Ilyas Ruhyat, dengan Kiai Abun Bunyamin. Saya masih ingat beliau, khususnya Kiai Abun, kalau saya ngaji Imriti, ngaji Jurmiyah itu dengan beliau, saya sudah sampaikan salam takzim tadi pagi. Sejak tadi malam saya silaturahim secara tidak langsung, ada yang saya telepon, ada yang saya WA, saya mohon restu kepada para kiai guru-guru saya. Juga saya mondok di pesantren Baitul Hikmah di Haur Kuning, Salopa, Tasikmalaya, khusus Nahu Sorof dengan Kiai Saifuddin Zuhri almarhum. Dan tadi pagi saya telepon putranya yang sekarang melanjutkan pesantren Baitul Hikmah. Beliau sangat ingin berkunjung ke sini. Dan juga saya silaturahim dengan keluarga dari Pondok Pesantren Manonjaya di Tasikmalaya, karena 3 pesantren itulah yang sesungguhnya membekali saya, sehingga alhamdulillah saya dapat mendapatkan sedikit ilmu yang insya Allah mudah-mudahan bisa saya amalkan. Hadirin rahimakumullah, tentu saja saya sangat ingin sekali memberikan warna kepada pesantren Al-Hamidiyah ini. Mudah-mudahan nanti barangkali sebagian sudah melihat bagai latar belakang keilmuan saya. Saya sangat concern, saya sangat ingin bahwa turos ulama Nusantara itu betul-betul bisa dipahami oleh santri-santri pesantren di kita. Turos yang dimaksud adalah khasanah, warisan, kitab-kitab maupun pemikiran yang menggambarkan bagaimana Islam datang ke Indonesia, diterjemahkan baik tulisannya maupun pemikirannya. Mudah-mudahan nanti bisa kita warnai santri-santri kita untuk memahami turos ulama Nusantara yang sangat kaya itu. Saya kira itu yang paling penting, dan saya juga tentu sangat berharap bahwa santri-santri Al-Hamidiyah nanti akan dapat menguasai akar ilmu. Saya selalu menekankan akar ilmu. Akar ilmu adalah salah satunya ilmu alat dan kitab-kitab kuning. Bayangkan, saya ketika belajar tahun 80-an, mulai tahun 85, guru saya, ayah saya termasuk, tidak pernah membayangkan bahwa saya akan harus berhadapan dengan tantangan zaman revolusi industri 4.0. Ayah saya ketika mengajarkan Safinah, Sulam Taufik, ketika mengajarkan Jurmiyah, itu tidak pernah membayangkan bahwa ilmu itu akan berguna untuk go internasional. 30 tahun lebih kemudian, sayangnya ayah saya, mimi saya sudah tidak bisa menyaksikan, tapi insya Allah mengetahui bahwa ilmu yang diajarkannya itu bisa bermanfaat, memberikan kemaslahatan, bukan hanya untuk umat Islam saja, tapi untuk keilmuan, untuk kebudayaan, untuk peradaban, untuk kemanusiaan. Oleh karenanya, mudah-mudahan nanti akar ilmu ini bisa kita warnai menjadi ciri khas dari Yayasan Islam Al-Hamidiyah juga. Saya kira demikian apa yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya mengakhiri, saya mengajak, mari kita membacakan suratul Fatihah. Khususnya kepada Al-Maghfurlah Kiai Haji Ahmad Syekhu, muassis hadzal ma'had. Mudah-mudahan amal jariahnya terus mengalir ketika kita terus memelihara dan mewarisi pesantren ini. Mohon izin juga Al-Fatihah kita hadiahkan kepada guru-guru saya, para kiai saya, Kiai Haji Ilyas Ruhyat yang sudah almarhum, Kiai Haji Saifuddin Zuhri di Haur Kuning, juga Mbah atau Abah Khair Afandi, dan juga untuk kedua orang tua saya khususnya. Mudah-mudahan doa dan suratul Fatihah ini
dapat menjadi wasilah untuk disampaikan kepada semuanya. Ala hadhi niyah wa kulli niyatin sholihah syai'un lillahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa demikian, terima kasih banyak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi sambutan dari Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Oman Fatur Rahman, Magister Humaniora, Kepala Pengasuh Pesantren Al-Hamidiyah. Selanjutnya, marilah kita simak, kita dengarkan sambutan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Haji Adib, Magister Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan Direktur Utama Yayasan Islam Al-Hamidiyah, Bapak Dr. Haji Imam Susanto Syekhu, beserta seluruh jajaran pengurus Yayasan Islam Al-Hamidiyah Depok. Yang kami hormati dan kami banggakan guru saya, Bapak Menteri Agama ke-22, Kiai Haji Lukman Hakim Saifuddin Zuhri. Yang kami hormati dan kami banggakan mentor saya yang baru saja dilantik sebagai Kepala Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hamidiyah, Profesor Dr. Oman Fatur Rahman. Yang kami hormati Wakil Wali Kota Depok atau yang mewakili dari pemerintah Kota Depok, Ketua MUI Kota Depok, Ketua PCNU, Ketua FPP, Camat, serta Ikatan Alumni Keluarga Alumni Pondok Pesantren Al-Hamidiyah. Hadirin baik yang hadir di sini maupun melalui Zoom yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini izinkan saya sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat menyampaikan ucapan selamat kepada Prof. Oman Fatur Rahman beserta Pak Kiai Haji Jauhari LC, Kiai Haji Abdul Rashid LC yang telah dilantik sebagai Kepala Pengasuh dan Wakil Kepala Pengasuh di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah ini. Kami sangat berharap dari Pondok Pesantren Al-Hamidiyah ini akan terus bisa melahirkan generasi-generasi Islam yang memiliki daya saing, menjadi pionir di Jawa Barat, sebagaimana sebelumnya juga setelah dilakukan di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah ini. Bagi kami, terutama saya sendiri yang juga pernah aktif, meskipun hanya sebentar di Al-Hamidiyah, di tahun 2006 sampai 2008, ya, saya merasa bangga melihat perkembangan Al-Hamidiyah yang begitu pesat, dan ini adalah sebagai bukti turos peninggalan dari Al-Maghfurlah Kiai Haji Ahmad Syekhu yang sangat legendaris sebagai tokoh NU yang berkiprah tidak hanya di dunia
di Indonesia ini tetapi juga di dunia internasional. Semoga dengan dilantiknya Prof. Oman Fatur Rahman di sini akan dapat mengantarkan terus kejayaan dari Al-Hamidiyah ini tidak hanya sebagai lembaga pendidikan yang unggul di tingkat nasional, tetapi juga di dunia internasional. Selanjutnya, kami ingin sampaikan juga dalam kesempatan ini bahwa pondok pesantren di Jawa Barat ini cukup besar jumlahnya. Yang terdaftar di EMIS itu hampir mencapai 10.000, tetapi yang belum terdaftar itu jauh lebih besar lagi. Bahkan ada yang menyampaikan sampai 16.000 jumlah pondok pesantren. Hanya karakteristik pondok pesantren di Jawa Barat pada umumnya adalah pesantren menengah ke bawah. Tidak seperti di Jawa Timur, yang pada umumnya pesantren itu dengan jumlah santri di atas 10.000. Al-Hamidiyah, kalau kita lihat dari kategori pesantrennya adalah pesantren di Jawa Barat yang masuk dalam kategori unggul dan cukup mendapat perhitungan dalam berbagai ajang prestasi, baik di tingkat Jawa Barat sendiri maupun di tingkat nasional. Oleh karena itu, kami optimis pondok pesantren Al-Hamidiyah ini akan terus dapat menjawab tantangan zaman, di mana Al-Hamidiyah sebagai pondok pesantren yang berdiri di tengah kota, dan tentu tantangan yang dihadapi sangat besar. Oleh karena itu, sangat tepat kalau disampaikan oleh kepala pengasuh, tadi disampaikan bahwa hal yang harus diperhatikan atau mungkin menjadi corak yang nanti akan dikuatkan di sini adalah bagaimana pondok pesantren Al-Hamidiyah ini sebagai pondok pesantren yang menjadi jejak langkahnya Al-Maghfurlah Kiai Haji Ahmad Syekhu. Jadi selama ini Prof. Oman selalu mengutak-atik tentang kitab turos ya, dengan keahlian beliau sebagai seorang ahli dalam studi naskah, maka beliau sekarang akan mengutak-atik turosnya Al-Maghfurlah Ahmad Syekhu yang tentu akan beliau angkat tidak hanya menjadi lembaga pendidikan unggul di tingkat nasional, tapi juga di tingkat internasional. Itu tentu harapan kita semua, dan saya yakin ini akan terwujud dengan pengalaman beliau yang sudah seabrek, ya, tidak hanya di dunia akademik, berawal dari pesantren ke dunia akademik, kemudian di dunia birokrasi. Saya sendiri selama beliau menjadi atasan saya di Kementerian Agama, begitu banyak inspirasi-inspirasi yang beliau berikan, dan beliau memberikan edukasi-edukasi yang baik terkait dengan tata kelola di kelembagaan kami. Sekali lagi, kami mengucapkan selamat dan mudah-mudahan ini menjadi satu tahapan yang sangat penting bagi kemajuan Al-Hamidiyah menuju go internasional. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Al-afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqthariq billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada yang kami hormati Bapak Dr. Haji Adib, Magister Agama, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat atas sambutannya. Selanjutnya, hadirin yang kami hormati, marilah kita dengarkan sambutan dari Al-Mukarram Bapak Dr. Andes Haji Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama Republik Indonesia ke-22. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bismillah, walhamdulillah, walhamdulillah, sumalhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya muliakan, para alim, para ulama, para masyayikh yang hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini, baik yang hadir di ruangan ini maupun yang mengikuti secara online. Yang saya hormati Bapak Imam Susanto Saihu, Direktur Utama Yayasan Islam Al-Hamidiyah, beserta para mustasyar, para Dewan Pembina dan Dewan Pengawas, seluruh keluarga besar Pesantren Al-Hamidiyah, yang saya muliakan Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Oman Fatur Rahmat, yang baru saja menerima amanah sebagai Kepala Pengasuh Pesantren Al-Hamidiyah. Juga yang saya muliakan Bapak Kiai Haji Jauhari LC, Wakil Kepala Pengasuh Bidang Madrasah, dan Bapak Kiai Haji Abdul Rashid LC, selaku Wakil Kepala Pengasuh Bidang Pesantren dan Asrama. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Bapak Adib, juga hadir di sini Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Depok, Bapak Asnawi, yang saya hormati yang mewakili pemerintah Kota Depok dan seluruh jajarannya, hadirin sekalian yang berbahagia. Saya sungguh amat bersyukur, amat sangat bersyukur pagi hari ini bisa ikut hadir menyaksikan peristiwa yang bagi saya bersejarah ini. Khususnya sejarah perjalanan Pesantren Al-Hamidiyah. Sedikit saya sempat mengikuti Al-Hamidiyah ketika dipimpin langsung oleh muassis, oleh pendiri almarhum al-maghfurlah Bapak Kiai Haji Ahmad Syaihu. Dan setelah itu sedikit, mungkin terlalu sedikit, saya ikut terlibat dalam bagaimana ikut menjaga, memelihara, dan merawat keberlangsungan dari Pesantren Al-Hamidiyah ini. Masa-masa yang tentu tidak mudah untuk bisa menjaga dan memelihara sekaligus merawat eksistensi pondok pesantren setelah ditinggalkan oleh pendirinya. Dan alhamdulillah hari ini saya berkesempatan untuk ikut menyaksikan keberlangsungan, keberlanjutan dari Pesantren Al-Hamidiyah ini. Oleh karenanya, mengawali sambutan ini, saya ingin menyampaikan selamat. Tentu ini tidak hanya semata ucapan basa-basi atau formalitas, tapi ini hakikatnya adalah doa. Selamat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keselamatan kepada Yayasan Islam Al-Hamidiyah, kepada Pesantren Al-Hamidiyah yang telah memberikan kepercayaan, amanah kepada tiga sosok, tiga figur yang menurut kita semua adalah sosok atau figur yang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk bisa mengelola
memimpin keberlangsungan dari pesantren Al-Hamidiyah ini. Juga tentu selamat kepada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Oman Fatur Rahman, kepada Bapak Kiai Haji Jauhari dan Bapak Kiai Haji Abdul Rashid. Mudah-mudahan amanah ini bisa dijaga dengan sebaik-baiknya, dan tentu kepada semua kita, keluarga besar pesantren Al-Hamidiyah, mudah-mudahan bisa bersinergi, berkooperasi, bekerja sama untuk mengembangkan keberadaan pondok ini. Hadirin yang berbahagia, ada beberapa yang ingin saya sampaikan sebagai harapan. Tentu bukan pesan, karena ya apalah saya hanya bisa menyampaikan beberapa harapan. Pertama adalah kaidah yang selama ini diajarkan oleh para guru-guru kita, para orang tua kita, para pendahulu kita. Ketika kita mendapatkan tanggung jawab sekaligus kepercayaan untuk mengelola sebuah institusi atau sebuah kelembagaan, dan tentu tidak terkecuali pesantren ini, yaitu kaidah yang mengatakan al-muhafadzah ala qadimis shalih wal ahzu bil jadidil aslah. Muhafadzah, kita dituntut untuk menjaga, memelihara hal-hal yang sudah baik, yang diwariskan oleh para pendahulu kita. Tentu sejarah Al-Hamidiyah ini sudah cukup panjang, dan tentu banyak tradisi, kebiasaan-kebiasaan, peninggalan-peninggalan yang diwariskan oleh para pendahulu yang baik-baik, yang karenanya kita yang sekarang memegang amanah, mengelola pesantren ini, mampu untuk menjaga dan memelihara warisan yang baik-baik ini. Namun kaidah itu tidak cukup berhenti di situ, karena lalu kemudian dilanjutkan dengan wal ahzu bil jadidil aslah. Kita juga dituntut untuk berkreasi, berinovasi, untuk melahirkan hal-hal yang jauh lebih baik. Aslah, tidak hanya sekedar lebih baik, tapi lebih bermanfaat, lebih memiliki tingkat kemaslahatan sesuai dengan konteks, situasi, dan kondisi di mana kita hidup saat ini dan antisipasi kita menghadapi masa depan. Maka ini adalah harapan pertama saya, tentu tidak hanya terkait dengan hal-hal yang selama ini menjadi rutinitas dari roda kehidupan pondok pesantren Al-Hamidiyah ini, tapi juga saya ingin menyampaikan harapan pada konteks pesantren yang lebih luas dalam konteks keindonesiaan kita. Pesantren memiliki ciri-ciri pokoknya, tentu termasuk di dalamnya para santri yang hidup di dalamnya, keikhlasan, kemandirian, kesederhanaan, dan seterusnya, nilai-nilai yang selama ini kita anut. Tapi dalam konteks Indonesia, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan sebagai harapan. Mudah-mudahan pesantren Al-Hamidiyah juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya kita menjaga dan merawat nilai-nilai tersebut. Apa itu? Pertama adalah, sekali lagi dalam konteks Indonesia, pesantren yang dikenal sebagai institusi pendidikan keagamaan, keislaman, dikenal oleh dunia sebagai lembaga pendidikan yang sangat menitik beratkan sekaligus menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan. Nilai-nilai kebangsaan. Sejarah pesantren adalah sejarah bagaimana bangsa ini ikut terlibat secara aktif dalam menjaga dan memelihara kedaulatannya, sehingga lalu kemudian bisa berdiri tegak sama di hadapan bangsa-bangsa lain.
Sejarah sudah banyak sekali menuliskan hal itu. Ungkapan hubbul waton minal iman itu khas Indonesia. Kita tidak temukan pada umat Islam di negara atau bangsa lain. Bagaimana para ulama pendahulu kita mensejajarkan atau setidaknya memberikan posisi yang begitu mulia bahwa cinta tanah air adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keimanan kita. Sebuah posisi yang luar biasa. Bagian dari keimanan kita adalah cinta kita kepada tanah air. Karena mereka, para ulama kita sadar betul, tempat di mana kita tinggal, umat Islam Indonesia, itu adalah menjadi syarat utama bagaimana syariat, bagaimana nilai-nilai Islam itu bisa diterapkan. Jadi kaidah kita tentu banyak mempelajari. Salah satunya adalah ma yatimul wajibu illa bihi fahuwal wajib, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwal wajib. Jadi kewajiban menunaikan syariat itu mensyaratkan adanya wilayah, tempat di mana kita tinggal yang damai, yang aman, yang sentosa. Maka menjaga tanah air adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keimanan itu sendiri. Ini harapan pertama yang mudah-mudahan juga bisa menjadi pegangan bagi kita semua. Yang kedua adalah bahwa ciri pesantren, tentu termasuk di dalamnya adalah ciri dari para santri, adalah senantiasa bersikap, memiliki cara pandang, dan memiliki praktek keagamaan yang moderat dalam mensikapi keragaman. Dalam melihat, menghadapi keragaman, santri selalu memiliki cara pandangnya yang tersendiri, sikapnya yang tersendiri, dan praktek-praktek keagamaan yang khas, yang moderat. Moderat dalam artian adil dan tawazun, penuh keseimbangan. Tidak terlalu condong ke dalam salah satu kutubnya yang ekstrim, yang berlebih-lebihan, yang melampaui batas. Maka harapan saya mudah-mudahan Alhamdulillah juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya merawat dan memelihara nilai-nilai moderat ini. Dan yang ketiga, santri memiliki ciri sebagai penebar kasih sayang. Mengapa? Karena ulamanya selalu mengajarkan Islam sebagai agama kedamaian, agama yang memberikan kemaslahatan bagi segenap alam semesta. Ulama tidak hanya sekedar sebagai pewaris para nabi dalam artian ilmu-ilmu keagamaan, dalam artian akhlak perilaku yang mulia, tapi juga ulama hakikatnya adalah alladzina yanduruna ilal ummah bi'ainir rahmah. Ulama adalah mereka-mereka yang selalu melihat umatnya, masyarakatnya dengan mata kasih sayang. Mudah-mudahan santri Alhamdulillah juga mencirikan hal ini. Karena Islam adalah agama damai, agama yang hanya bisa disebarluaskan dengan kasih sayang. Bukan sebaliknya, dengan amarah, dengan murka, apalagi dengan kebencian. Jadi inilah 3 harapan yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Dan akhirnya saya ingin menutup sambutan ini dengan menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Bapak Kiai Oman. Ini saya lebih karena gelar beliau ini panjang sekali. Profesor Dr.
master di bidang maniora. Jadi mungkin saya lebih nyaman menyebutnya Pak Kiai Oman. Pak Kiai Oman. Jadi saya tertarik, beliau tadi menyampaikan beberapa hal yang bagi saya sangat mendasar tentang keilmuan, bagaimana turos, itu khazanah kekayaan umat Islam, itu bisa terus kita pelihara dengan baik. Dan pesantren dimanapun hakikatnya adalah lembaga pendidikan Islam yang tidak bisa memisahkan tiga hal yang saling terkait. Dan ini tentu saya ingin sampaikan kepada para guru-guru di Al-Hamidiyah ini. Dimanapun pesantren berada, dia selalu berkaitan dengan ilmu. Ada ilmu. Yang kedua adalah transformasinya. Bagaimana ilmu itu disampaikan, disebarluaskan kepada yang lain, dalam hal ini kepada para santri. Jadi yang kedua, yang pertama ilmu, yang kedua adalah metodologi. Metodologi menjadi bagian yang sangat penting. Bahkan tidak kalah pentingnya dari ilmu itu sendiri. Dan yang ketiga, selain ilmu dan metodologi adalah keberadaan seorang pendidik, seorang guru. Maka kita sering mendengar kaidah yang mengatakan at-tariqatu ahammu minal maddah wal mudarris ahammu minat tariqah wa ruhul mudarris ahammu minal mudarris. Yang pertama mengatakan bahwa at-tariqah ahammu minal maddah. Metodologi, cara kita menyampaikan bahan ajar, materi, pelajaran, ilmu, itu jauh lebih penting daripada ilmu itu sendiri. Jadi sehebat apapun ilmu, tapi kalau cara penyampaiannya itu tidak pas, tidak sesuai, maka tentu tidak ada atau kurang manfaat yang bisa kita rasakan. Jadi at-tariqah, metodologi, cara penyampaian itu ahammu, lebih penting daripada maddah, daripada bahan ajar. Tapi lalu kemudian disusul dengan ungkapan al-mudarris ahammu minat tariqah. Sehebat, secanggih, seistimewa apapun sebuah metodologi, itu masih kalah penting dengan keberadaan seorang guru, seorang pendidik. Karena guru itulah yang akan menjalankan metodologi itu, yang akan menggunakan. Jadi al-mudarris ahammu minat tariqah. Dan lalu kemudian ditutup dengan waruhul mudarris. Ruh, jiwa. Saya lebih senang memaknainya dengan cinta. Cinta yang ada pada setiap pendidik, setiap guru. Itu jauh lebih penting dari eksistensi guru itu sendiri. Guru bisa ada di dalam kelas, bisa ada di depan, di samping, di sekitar anak didiknya, tapi kalau jiwanya, kalau cintanya tidak ikut menyertai para santri, maka tentu akan menghasilkan hal-hal yang tidak kita harapkan. Jadi ruhul mudarris ahammu minal mudarris. Inilah sekali lagi harapan-harapan saya, dan marilah kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi kita, memberkahi kita, dan memberikan kita kemampuan, khususnya kepada Bapak Kiai Kepala Pengasuh, beserta para wakil Kepala Pengasuh, dan seluruh keluarga besar pesantren Al-Hamidiyah. Mudah-mudahan Allah senantiasa beri kekuatan agar terus berkemampuan menjalankan amanah yang ada pada diri kita masing-masing. Demikian saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan pada yang kami hormati Bapak Dr. Andes Kiai Haji Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama Republik Indonesia ke-22, atas sambutannya yang kita ambil mauidhah hasanah dari beliau. Selanjutnya sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan berkahnya pada hari ini. Marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Bapak Dr. Andes Kiai Haji Zainuddin Maksum Ali, Mustasyar Yayasan Islam Al-Hamidiyah. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berdoa, saya akan menyampaikan daftar nama-nama tim kesebelasan Al-Hamidiyah. Tolong panitia edarkan yang nama-namanya ada di situ. Ini berkenaan dengan duka Pak Lukman. Setelah saya sholat isyraq seperti Pak Lukman, sholat istikharah, ada menemukan lain. Kami bacakan. Kalau saya lahir di Malang, Pak. Ada olahraga sepak bola Malang terkenal, apa namanya itu, Pak? Ada Persibaya, ada Persema, Pak. Ada kesebelasan. Jadi di Al-Hamidiyah ini ada kesebelasan tim Hamidiyah. Secara kebetulan pertama yang namanya sebanyak 11 ini namanya 11 huruf, Pak. Bukan sekarang, Pak. Pertama Bapak Imam Susanto. Ini nama hurufnya ini kami hitung ada 11. Dua Pak nanti Pak Kiai boleh atau Gus atau boleh. Fathur Rahman. Omannya enggak saya cantumkan, Pak. Oman ini kan bukan nama, panggilan di Sunda itu, Pak. Ya. Kalau di Jawa Timur Gus lah mungkin ya. Nah ini. Jadi enggak berlaku Oman di sini, Pak, ya. Nanti bukan negara Oman di sini. Kemudian Pak Lukman Hakim. Kebetulan beliau ini kalau enggak Pak Lukman Hakim Bapak enggak kemarin. 11 hurufnya. Yang keempat saya sendiri, Pak. MS itu Pak Maksum. Jadi MS. Jadi ada Zainuddin MZ, di sini ada Zainuddin MS. Enggak kalah Pak sini, Pak. Kemudian Ahmad Fauzi. Beliau ini Pak oleh almarhumlah Pak Saiku digadang-gadang satu-satunya anak beliau yang 8 yang dipesantrenkan beliau aja. Ini jelas ini. Jadi ini masuk hurufnya 11 ini. Jadi moga-moga doa beliau mustajab. Amin. Berikutnya Abdur Rosyid. Nah, diangkat jadi apa ini? Nah, ini menantu saya, Pak. Jadi nanti kalau ada apa-apa bilang sama saya aja. Nanti saya yang jawab. Berani, Pak ya. Nah ini Pak, beliau ini tamatan pertama kali dikirim oleh Pak Saiku ke Irak. Begitu tamat langsung ngajar di Hamidiyah, saya diangkat jadi pengasuh di sini. Wah ini
Ambil mantu aja ini. Nah, sampai sekarang ini. Jadi nanti kalau nggak bantu awas. Berikutnya Pak Jauhari Saji. Wah, hebat ini Pak. Tamatan Libya Pak. Ya, tamatin Libya. Ya, kebetulan 11 angkanya. Rifki Wijaya, ini Direktur Pengembangan Bisnis dan Investasi. Penting Pak ini. Bukan kebetulan Pak, ini penting sekali investasi. Investasi baik untuk dunia pun investasi akhirat. Jelas. Berikutnya sudahlah, jangan banyak bicara lagi. Siapa itu Pak? Abdul Syukur. Mustasar. Bukan Mustasar Pak ini. Mumtasar. Alumni. Enggak pada kenal. Berdiri Pak, berdiri Ustadz. Pak. Beliau putranya Pak Haji Yusuf. Nah itu. Pesantren ini ada Pak. Gara-gara Pak Saihu kontak dengan Pak Haji Yusuf. Masalah tanah ini Pak. Ya. Jadi nggak boleh meninggalkan Pak Yusuf. Putra-putranya sudah mengajar di sini. Beliau tamatan Hamidiyah Pak. Nah ini namanya Pak Abdul Syukur. Dia namanya sudah internasional Pak. Dan namanya Abdul itu terkenal tuh. Ya. Kemudian, nah yang kedua Pak ini sudah kami hubungi Pak. Kita angkat dari Mumtasar, bukan Muntasar Pak. Kalau saya Mustasar, apa bedanya Mustasar dengan Mumtasar? Begini Pak, saya jelaskan. Kalau Mustasar, manusia usia sepuh, tenaga ahli, tukang memberi saran. Ya, tapi kalau Mumtasar, manusia usia muda, tapi tenaga ahli bagian memberi saran. Jadi nanti Pak Oman diterima ini Pak ya. Saran aja kok baik diterima Pak. Enggak dipakai enggak apa-apa, ngomong saran. Namanya Mustasar. Adanya kan Mumtasar. Masih muda Mumtasar. Nah ini dua ini Pak Khalilun Nafis ini hebat, punya pesantren. Ya, kemarin sudah memberikan wejangan kepada para guru di sini. Pak Asroniam doktor ini Pak. Nah, ini pembantu Bapak. Nanti saya yang jewer nih. Dua orang ini. Ini murid saya, ini teman saya ya. Jadi nanti membantu Pak Oman kalau ada masalah apa-apa. Tenang aja Pak Iman, Pak Oman. Dah. Nah, 11 orang Pak. Tim sukses 11 orang. Tim 11. Namanya 11. Timnya 11. Jelas. Bukan mimpi ini. Bukan rekayasa. Man gatak gatuk gotak gatuk. Ya, mantuk. Gotak gatuk mantuk. Nah. Sekarang mari kita berdoa. Cuman doa saya Pak, alhamdulillah ini karena begini Pak Oman. Ada hadis doa usoim mustajabah. Nah ini beban saya agak ringan Pak. Ya. Doanya orang yang sedang puasa itu mustajabah. Jadi kalau nggak mustajab, puasanya dipertanyakan. Ya. Apa tadi ya? Nah, mari kita berdoa. Dan supaya ditiru ini para santri atau guru sebelum berdoa supaya siwakan. Siwak ini mau sholat harus siwakan. Laula an asyukku ala ummati la amartuhum bisiwak likulli shol. Saya perintahkan kata Nabi untuk bersiwak setiap mau sholat. Mau ngaji, mau doa. Fadilahnya saya baca ada 10 kemanfaatan termasuk awet muda. Gigi utuh, mata insya Allah sampai wafat tidak buram. Ini. Jadi nanti di antara program Pak Aman, santri-santri diwajibkan. Dulu saya wajibkan puasa Senin Kemis, Pak. Santri wajib puasa Senin Kemis. Enggak puasa Senin Kemis, pindah. Selama 3 tahun, Pak.
Mengapa dihentikan? Masalahnya, Pak Iman bentar. Saya ditugaskan, ada tugas di Jawa Barat 3 hari. Pas hari Senin, kebetulan Pak yang wali pembina asramanya lupa membangunkan santri. Akhirnya dapur sudah disediakan sahur bertonton, akhirnya terbuang. Maka Pak Imam sudah sekarang nggak diwajibkan lagi puasa. Nah demikian. Masker dipakai, aduh, ya nah. Nah, ya, saya kira turun, alhamdulillah, saya kira mau turun. Begini Pak, jadi anak santri, apa kata kiainya, Pak? Apa kata gurunya? Tadi Pak Lukman Hakim sudah jelas, alhamdulillah, ya. Sebaik apapun metode, tetapi gurunya. Oleh karena itu diantaranya Pak ini Pak siwak Pak. Nanti kalau nggak mau saya drop siwak berapa kilo, saya drop. Ya, kita punya link ke Jeddah kalau perlu ya. Udah, Azman kirim siwak dari Mekah ke Hamidiyah, beres Pak. Asal dilaksanakan. Ya, diantaranya ini mencerdaskan otak, mata anti kabur, gigi anti copot, dan sebagainya. Dan umur panjang, awet muda. Dan sudah saya praktekkan Pak. Pak Oman, Bapak Oman tahu umur saya berapa Pak Oman? Kira-kira. Bapak terkasih lah kira-kira. 80. Hampir 82. Bonus 2 Pak. Betul Pak, betul. Kalau Masehi memang 80. Kalau Hijriah 82. Karena dalam Al-Quran itu perbedaan Masehi dengan Hijriah adalah tiap 100 tahun 3 tahun. Salah samiyah wasdatu tis'ah. 300 tahun Ashabul Kahfi ditambah 9 tahun selama berada di Gua Al-Kahfi. Terima kasih Pak Oman. Kita nanti akan ketemu lagi setiap sai. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan da'iman inda kulli tarfati 'ainin wa tanfis nafsin. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'izzi sultanik. Allahumma nas'aluka bima'akidil izi min arsika wa muntah rahmati min kitabika wa bismikal azam wa jatikal ala wa kalimatika tammatil ammatil lati la yujawizuhun nabirun wala fajirun antusalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa antaghfira dunubana wa dunuba abaina wa ummahatina wa masyayikhina wa khuz ila ruhi Bapak Haji Ahmad Saikhu Allahumma firlahu warhamhu wa afi'afu anhu wa taqabbal minna innaka antas samiul alim innaka antat tawwabur rahim rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim innaka antas samiul alim rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aslih dzata bainina wa alif baina qulubina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha wal fitana ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna sabirin waj'alna syakirin li nikmatika musnina biha qabilina laha wa atimha lana ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqa ma'suma wala taj'alillahumma fina wala ma'na wala mayyatba'una syaqiyya wala matruda wala mahruma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin yang kami hormati, demikian telah kita lalui bersama doa yang telah dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Kiai Haji Zainuddin Maksum Ali. Mudah-mudahan acara pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, akhirnya seluruh rangkaian acara telah kita lalui bersama. Semoga acara pelantikan kepala pengasuh dan wakil kepala pengasuh pesantren Al-Hamidiyah senantiasa membawa manfaat untuk kita semua, serta membawa masa depan Al-Hamidiyah yang lebih gemilang. Terima kasih atas kesediaan dan kehadiran Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kesalahan yang menimbulkan ketidaknyamanan Anda. Saya Fahmi Purnoto, mohon undur diri. Mari kita tutup dan kita akhiri dengan doa penutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.